Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kalian berada, kembali saya hadir di tengah-tengah kalian. Dan tentu semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan semoga kalian selalu diberikan kemurahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman, tentu pada saat ini saya hadir kembali ya, untuk seperti biasa saya akan selalu meluangkan waktu buat kalian semuanya. Dimana yang mau saya bahas pada kesempatan ini yaitu tentang bacaan Bismillah. Kita tahu tentunya khususnya yang Muslim ya. Jadi bacaan ini tidak asing ya. Sering kita dengar dan sering kita baca. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya, tidak asing buat kita. Dan tentu bacaan ini tidak boleh kita sepelekan, di mana mengandung manfaat-manfaat yang luar biasa. Tentu di dunia spiritual juga ini mengandung makna yang istimewa, khasiat yang luar biasa. Jadi buat teman-teman, banyak amalan ya, mungkin kalian punya segudang amalan ya, dan mungkin kalian banyak guru-guru spiritual. Tetapi jikalau kita tidak begitu meyakini ya salah satu amalan, walaupun kita banyak amalan ya, tapi kurang ya manfaatnya atau kurang keistimewaannya. Di mana apabila kita membaca salah satu bacaan Bismillah saja, asal kita betul-betul meyakini ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ya, kita yakini betul-betul, kita mantapkan, dan tentu itu akan menjadi salah satu keistimewaan di mana niat ataupun hajat kita bisa tercapai. Jadi buat teman-teman mungkin ini ada sedikit cerita, dan ini ceritanya ini nyata, di mana pernah saya bertemu salah satu cerita ini dari sumber-sumber yang saya temui. Dan salah satunya ini ada seorang yang tadinya ini belum bisa menjadi apalagi pejabat ya. Pokoknya beliau itu dari orang yang biasa ya, tidak ada jabatan. Kemudian beliau itu datang ke salah satu tempat, di mana tempat itu rupanya seorang guru spiritual ya, bisa kita sebut itu kiai. Jadi beliau itu mendatangi di salah satu tempat, yaitu rumah seorang kiai. Perjalanan orang itu 6 jam ya, luar biasa jauh ya. 6 jam itu menggunakan kendaraan. Kalau jalan kaki berarti lebih lama ya. Jadi setelah beliau sampai ke tempat kiai tersebut, tentu dengan niat atau hajatnya orang ini ya, ingin mencari amalan, di mana dia ini datang ke tempat kiai itu meminta amalan yang istimewa, bisa untuk mengangkat derajatnya orang itu. Dan tentu harapan orang itu akan diberikan salah satu amalan, di mana amalan itu yang mungkin bacaannya banyak ya, dengan manfaatnya yang luar biasa.
Tetapi fakta, ya kan, di dalam tempat itu, di dalam rumah kiai itu, beliau disuguhkan salah satu bacaan, hanya disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang menariknya di mana cerita ini, ya, karena ini saya kupas berdasarkan narasumber yang pernah saya temui pada waktu itu. Beliau kebingungan di mana jauh-jauh beliau datang, ya, dengan harapan yang seperti saya sebutkan tadi, ya. Pada faktanya hanya diberikan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau bertanya, saya sudah datang jauh-jauh dari tempat saya ke sini hanya dikasih Bismillah. Kalau hanya dikasih Bismillah saja, ya saya di sana aja banyak dan saya sudah tahu bacaannya itu. Jadi apa jawaban seorang kiai ini? Yang membuat saya menarik, di mana kiai itu bilang, kamu banyak mungkin mengetahui tentang bacaan Bismillah. Kamu mungkin banyak amalan-amalan yang sudah kamu pelajari, di mana kamu mempunyai tujuan dari rumah kamu ke sini untuk mendapatkan amalan yang mungkin banyak bacaannya. Tetapi ingat, apakah kamu sudah bisa memahami itu Bismillah, mengamalkan itu Bismillah, dan meyakini itu Bismillah? Coba kamu pulang dan kamu amalkan Bismillah. Ini cerita ini menarik buat saya. Dan akhirnya orang itu pulang. Orang itu pulang di mana dia bisa mengamalkan dengan khusyuk, penuh dengan keyakinan, dan beliau itu tentu selalu, ya, ikhlas di dalam membaca Bismillah. Dengan berjalannya waktu, ya, orang ini akhirnya apa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya, ya, dengan kuasa Allah dia bisa menjadi seorang pejabat. Subhanallah. Dan ini bukan hanya sekedar dongeng, ini fakta di mana pernah saya temui dan orang itu pernah ngobrol atau memberikan perbincangan, ya, dengan saya, dan tentu itulah dari makna cerita, ya, apa yang dia terima dari seorang kiai. Dan tentu buat teman-teman semuanya, ya, jadi tentu amalan sekecil apapun, apabila kita meyakini, apabila kita selalu meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentu itu akan menjadi manfaat buat kita semuanya. Walaupun banyak bacaan, walaupun banyak amalan-amalan, ya, kadang sampai kita bingung mau memakai yang mana. Nah, akan tetapi, ya, satu saja, walaupun sedikit bacaannya, asal kita ikhlas dan kita selalu meyakini bahwasanya itulah yang bisa menjadikan dimana amalan-amalan itu bermanfaat. Buat teman-teman mungkin dimana ini sebuah cerita, tapi ini sebuah cerita yang nyata dan mungkin bisa diambil hikmah, ya, buat kita semuanya. Salah satunya dimana tentang keyakinan, ya, tentang keikhlasan, tentang kita melakukan amalan, bacaan-bacaan amalan yang supaya ada manfaat buat kita semuanya. Jadi itulah yang bisa dipetik di dalam perbincangan ini.
Dan tentu kalian setiap hari itu sudah jelas ya, bagi yang muslim selalu ya kita baca. Dan ingat, amalan ini atau bacaan ini bukan sembarangan bacaan. Oke, terima kasih ya yang sudah selalu menonton video saya. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.